Seorang polisi korup yang selama hidupnya menindas rakyat kecil mengalami peristiwa tak terduga di depan Ka'bah. Apa yang terjadi? Azab datang begitu cepat di tempat paling suci di dunia. Apakah ini tanda kebesaran Tuhan? Bagaimana mungkin seseorang berubah menjadi makhluk yang menjijikan di hadapan ribuan jamaah? Saksikan detik-detik mengerikan yang membuat ribuan jamaah berteriak histeris. Jangan sampai terlewatkan satu adegan pun. Anda tidak akan percaya bagaimana kisah ini berakhir. Di sebuah kota besar di Jawa Timur, hiduplah seorang polisi bernama Bambang. Ia adalah sosok yang seharusnya menjaga keadilan, namun hatinya telah lama dikotori oleh uang haram. Bambang sering menerima suap dari para bandar narkoba, melindungi mafia, dan menindas rakyat kecil yang tidak mampu memberi uang. Setiap hari, ia menjalankan tugasnya bukan sebagai penegak hukum, tetapi sebagai perantara bagi para penjahat yang siap membayar mahal demi kebebasan mereka. Rumah mewah di kawasan elit Malang, mobil sport berderet di garasinya, dan pakaian bermerek yang dikenakannya adalah hasil dari penderitaan rakyat kecil. Suatu malam, di sebuah restoran mahal, Bambang duduk menikmati hidangan mewah bersama beberapa rekannya yang juga terlibat dalam jaringan suap. Dengan santai, mereka membicarakan rencana untuk menutup kasus seorang pengusaha yang telah menyuap mereka dengan uang dalam jumlah besar. Kita mainkan saja seperti biasa. Rekayasa kasus, buat bukti palsu, dan pastikan dia tetap bebas. Semua aman, kata Bambang dengan tawa puas, menggenggam segelas minuman mahalnya. Namun, di sudut restoran, seorang pria tua duduk dengan wajah penuh kemarahan dan kesedihan. Ia mengenali Bambang sebagai polisi yang telah menjebak anaknya dalam kasus narkoba. Pria itu mengepalkan tangannya, berusaha menahan amarahnya. Mata pria tua itu berbinar penuh dendam, tapi ia tahu, di dunia ini, tak ada yang bisa ia lakukan melawan kekuasaan yang dikendalikan oleh uang. Pada hari yang sama, di sebuah lorong gelap, seorang pemuda yang baru saja kehilangan segalanya akibat ketidakadilan Bambang, meratapi nasibnya. Ia menatap foto ibunya yang menangis, karena tidak mampu menebus dirinya dari tuduhan palsu. Ya Allah, di mana keadilan? Mengapa orang seperti dia bisa hidup bebas dan berkuasa? Bisiknya dengan isak tangis yang terpendam. Suatu hari, seorang ibu tua datang tergopoh-gopoh ke kantor polisi dengan wajah penuh kepanikan. Air matanya bercucuran, suaranya serak karena terlalu banyak menangis. Anak lelakinya dijebak oleh Bambang dan dituduh sebagai pengedar narkoba. Dengan tangan gemetar, ia membawa sebungkus makanan sederhana yang hendak diberikan kepada anaknya di sel tahanan. Pak, tolonglah, anak saya bukan pengedar narkoba. Dia hanya pemuda biasa yang mencari nafkah dengan jujur. Saya mohon keadilannya, Pak, ucapnya dengan suara bergetar. Namun, bukannya mendengar permohonannya, Bambang malah tertawa sinis. Matanya menatap dengan jijik ke arah wanita tua itu, lalu dengan kasar ia menendang keranjang makanan yang dibawa si ibu, hingga isinya berhamburan di lantai. Kalau tak punya uang, jangan bicara soal keadilan, bentaknya dengan suara lantang. Si ibu tua tertegun, wajahnya dipenuhi kesedihan dan kepasrahan. Tangannya berusaha meraih kembali makanan yang jatuh berserakan di lantai. Para polisi lain yang berada di kantor hanya menonton, tak ada yang berani melawan Bambang. Perempuan itu menundukkan kepala, lalu dengan langkah tertatih, ia keluar dari kantor polisi tanpa berkata apa-apa. Namun, sebelum pergi, ia menengadah ke langit dan berbisik, "Ya Allah, Engkau yang Maha Adil. Jika dunia ini tak bisa memberikan keadilan, aku serahkan anakku kepadamu. Aku serahkan semua kezaliman ini kepada MU." Di malam yang sama, Bambang duduk di sofa mewahnya sambil menikmati minuman mahal. Ia menonton berita tentang seorang pejabat yang tertangkap karena korupsi, lalu tertawa sinis. Bodoh sekali, kalau pintar, korupsi tak akan terungkap, katanya dalam hati. Keesokan harinya, seorang pria tua datang ke kantornya dengan wajah penuh kesedihan. "Pak, saya mohon, anak saya bukan pengedar narkoba. Tolong bebaskan dia. Kami tidak punya uang untuk membayar pengacara," pintanya dengan suara bergetar. Namun, Bambang justru meraih amplop di lacinya, melemparnya ke meja, dan berkata, "Kalau kau ingin anakmu bebas, bawa uang ini dalam 3 hari. Kalau tidak, bersiaplah melihatnya membusuk di penjara." Pria tua itu menggigit bibirnya, matanya penuh air mata. Namun ia hanya bisa mengangguk lemah dan pergi dengan langkah gontai. Di luar kantor, ia menangis terseduh-seduh, merasa dunia begitu tidak adil. Tapi bagi Bambang, itu hanyalah hari biasa. Ia terus hidup dengan kesombongan dan kekuasaannya, tanpa sedikitpun rasa takut akan balasan dari Tuhan. Namun, takdir sudah menunggu. Balasan atas semua dosa-dosanya akan segera datang, dengan cara yang paling mengerikan. Bambang, yang merasa hidupnya penuh keberuntungan, memutuskan untuk pergi umroh. Bukan karena ingin bertobat, melainkan untuk memamerkan kekayaannya dan menenangkan hati dari rasa bersalah yang sesekali muncul di lubuk jiwanya. Ia berangkat dengan pakaian terbaik, jam tangan mahal, dan koper penuh barang-barang mewah. Setiap langkahnya di bandara dipenuhi dengan tatapan iri dari penumpang lain. Ia sengaja berjalan perlahan,
menikmati sorotan mata yang mengagumi penampilannya. Sesekali, ia menyesap kopi mahal di lounge VIP, menandai dirinya sebagai seseorang yang memiliki segalanya. Sesampainya di Mekah, ia menginap di hotel bintang 5 dengan pemandangan langsung ke Masjidil Haram. Dari balkon kamarnya, ia memandangi ribuan jamaah yang datang dengan niat suci, namun hatinya tetap kosong. Di dalam dirinya, tak ada ketundukan, hanya kebanggaan atas kekayaannya yang memungkinkan dia berada di tempat itu tanpa rasa takut akan biaya. Saat turun ke Masjidil Haram, ia mengenakan pakaian yang dipilih dengan cermat, memastikan semua mata tertuju padanya. Setiap langkahnya diiringi dering ponsel, panggilan dari rekan bisnis dan orang-orang yang masih tunduk pada kekuasaannya. Ia sibuk berfoto di berbagai sudut, memperlihatkan jam tangan emas dan pakaian mahalnya. Setiap kali selesai berdoa, ia menyempatkan diri memeriksa ponselnya untuk melihat seberapa banyak orang yang menyukai unggahannya di media sosial. "Lihatlah, aku bisa umroh kapan saja. Uang bisa membeli segalanya," katanya dalam hati sambil tersenyum sinis. Namun, ada sesuatu yang aneh. Saat ia menyentuh Hajar Aswad, tubuhnya tiba-tiba merinding. Hawa dingin menyelimutinya meskipun cuaca di Mekah sangat panas. Sebuah getaran aneh menjalar dari ujung jari hingga ke seluruh tubuhnya, membuatnya hampir kehilangan keseimbangan. Ia mengerjapkan mata, merasakan detak jantungnya semakin cepat. Lalu sebuah suara terdengar di telinganya, suara yang dalam, menggema, dan memenuhi setiap sudut pikirannya. "Kau datang bukan untuk mencari ampunan, tetapi untuk kesombongan. Bersiaplah menerima akibatnya." Bambang tersentak. Ia menoleh ke sekeliling, mencari sumber suara itu, tetapi tidak ada siapapun yang berbicara padanya. Jamaah lain tetap larut dalam ibadah mereka, tidak ada yang memperhatikan kegelisahannya. Tubuhnya semakin terasa lemas, jari-jarinya gemetar tanpa sebab. "Siapa yang berbicara? Apa yang terjadi padaku?" pikirnya panik. Ia mengusap wajahnya, mencoba menenangkan diri, tetapi suara itu terasa begitu nyata, menusuk hati dan pikirannya seperti ancaman yang tak bisa diabaikan. Ada sesuatu yang bergerak dalam dadanya, bukan hanya ketakutan, tetapi juga firasat buruk yang begitu kuat. Ia menggelengkan kepala, mencoba mengabaikan perasaan itu, lalu menarik napas dalam-dalam dan kembali berbaur dengan rombongan jamaah lain. Namun, entah mengapa, dadanya terasa semakin berat, seolah ada sesuatu yang menunggu untuk terjadi. Bambang menoleh ke sekeliling, tapi tak ada siapapun di dekatnya. Ia menggelengkan kepala, mencoba mengabaikan perasaan itu, lalu kembali berbaur dengan rombongan jamaah lain. Namun, kegelisahan itu tak kunjung hilang. Langkahnya terasa lebih berat, seolah ada sesuatu yang menahannya. Nafasnya mulai tidak beraturan, dadanya sesak, tapi ia berusaha tetap tenang. Malam itu, ketika ia kembali ke kamar hotelnya, ia mencoba tidur, tetapi perasaan tidak nyaman terus menghantuinya. Ia berguling ke kanan dan kiri, namun matanya tak kunjung terpejam. Hawa kamar yang seharusnya sejuk ini terasa begitu panas dan pengap. Saat akhirnya ia tertidur, mimpi buruk datang menyergapnya. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah padang pasir yang luas dan tandus. Udara begitu panas, menyengat kulitnya. Angin bertiup kencang, membawa suara-suara aneh yang berbisik di telinganya. Tiba-tiba, dari kejauhan, ia melihat sesuatu bergerak cepat ke arahnya. Ratusan, bahkan ribuan tikus kelaparan, berlarian mendekatinya. Mata mereka merah menyala, taring mereka mencuat, siap untuk mengoyak tubuhnya. Bambang mencoba berlari, tetapi kakinya terasa begitu berat, seolah ditanam di dalam pasir. Ia jatuh tersungkur, pasir panas membakar wajahnya. Sebelum ia sempat bangkit, tikus-tikus itu sudah mengerubutinya. Mereka menggigit kulitnya, mencabik dagingnya tanpa ampun. Ia menjerit kesakitan, mencoba mengusir mereka, tetapi semakin ia melawan, semakin banyak yang datang. Darah mengalir, nyeri yang luar biasa menyelimuti seluruh tubuhnya. Ia menjerit sekencang-kencangnya, tubuhnya bergetar hebat saat ia terbangun dengan napas terengah-engah. Keringat membasahi sekujur tubuhnya, dadanya naik turun seolah paru-parunya bekerja lebih keras dari biasanya. Jantungnya berdebar begitu kencang, hampir menembus tulang rusuknya. Ia melihat ke sekeliling kamar, mencoba mencari kepastian bahwa ia masih berada di dunia nyata. Hanya mimpi, gumamnya, berusaha menenangkan diri. Ia mengusap wajahnya yang basah oleh keringat, mencoba mengatur napasnya yang masih memburu. Namun, rasa gelisah itu tidak juga hilang. Ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang terus menghantui pikirannya. Jantungnya masih berdebar kencang, seolah memberikan peringatan akan sesuatu yang lebih besar yang sedang menantinya. Tiba-tiba, ia merasakan dingin menusuk di tulangnya, padahal kamar hotelnya ber-AC dengan suhu yang sudah diatur nyaman. Ia melirik tangannya, memastikan bahwa tubuhnya baik-baik saja. Namun, bayangan di cermin di seberang kamar menangkap sesuatu yang membuatnya tercekat. Di lengan dan punggungnya, samar-samar terlihat bulu-bulu halus mulai tumbuh, hampir tidak kasat mata, tetapi cukup untuk membuatnya merinding. Tidak mungkin, ini hanya imajinasi, bisiknya dengan suara bergetar. Ia berusaha menepis kekhawatiran itu, berpikir bahwa dirinya hanya terlalu lelah setelah beribadah sepanjang hari. Namun, di lubuk hatinya, ia tahu ada sesuatu yang salah. Ia mencoba memejamkan mata kembali, berharap tidur akan menghapus kegelisahannya. Tetapi ia tidak tahu bahwa malam ini hanyalah awal dari kengerian yang akan mengubah hidupnya selamanya. Di hari ketiga umrohnya,
Bambang mulai merasakan sesuatu yang janggal. Sejak pagi, tubuhnya terasa panas, tetapi anehnya, ia juga merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Ia mencoba mengabaikannya dan melanjutkan ibadahnya, tetapi semakin lama, rasa gatal menjalar di seluruh tubuhnya. Setiap kali ia menggaruk, kulitnya terasa semakin kasar dan berbulu. Malam harinya, tubuhnya mulai gemetar hebat. Rasa mual menyerang dengan dahsyat, membuatnya terhuyung menuju kamar mandi. Setiap langkahnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menarik tubuhnya ke bawah. Ia menatap bayangannya di cermin dengan napas memburu, dan apa yang dilihatnya membuat jantungnya hampir berhenti berdetak. Mata yang biasanya tajam dan penuh kesombongan kini membesar, berubah menjadi hitam legam dengan kilauan aneh yang menyerupai mata binatang buas. Bibirnya bergetar, berusaha menyangkal apa yang terjadi, tetapi ketakutan mulai merayapi hatinya. Perlahan, giginya memanjang seperti taring, tajam dan menyeramkan. Ia meraba hidungnya yang mulai menyusut, berubah menyerupai moncong makhluk pengerat. Jari-jarinya yang dulu kokoh kini mengecil, kukunya memanjang menyerupai cakar. Ia ingin berteriak, tetapi yang keluar dari tenggorokannya hanyalah cicitan lirih, suara yang begitu asing dan menyayat. Dengan panik, ia meraba lehernya, mencoba menelan ludah, tetapi tenggorokannya terasa kering seperti tanah yang retak kehausan. Ia ingin berbicara, ingin memohon pertolongan, tetapi yang keluar hanyalah suara aneh yang menyerupai pekikan binatang kecil. Tangannya bergerak ke seluruh tubuhnya, merasakan perubahan yang semakin tak terkendali. Dadanya sesak, seakan paru-parunya menyusut, sementara jari-jarinya semakin mengecil dan kukunya tumbuh memanjang tajam. Ia merasakan tulang-tulangnya bergerak, merubah bentuknya dengan cara yang menyakitkan. Rasa nyeri menusuk setiap bagian tubuhnya, seolah dagingnya dikuliti hidup-hidup. Kulitnya yang dulu mulus dan selalu dipenuhi minyak wangi mahal kini berubah kasar, tertutup bulu-bulu tebal berwarna abu-abu yang tumbuh semakin lebat. Bulu-bulu itu terasa gatal dan panas, membuatnya ingin mencabik-cabik dirinya sendiri. Pakaian ihram yang membalut tubuhnya terasa semakin longgar, tergantung tanpa bentuk yang jelas, jatuh ke lantai tanpa daya. Kini tubuhnya tidak lagi menyerupai seorang manusia. Bambang menatap ke cermin sekali lagi, tetapi yang ia lihat bukan lagi dirinya. Yang menatap balik kepadanya adalah seekor makhluk menjijikan, seekor tikus raksasa dengan mata hitam penuh ketakutan dan kebingungan. Ia ingin menangis, tetapi yang keluar hanyalah suara cicitan yang memilukan. Air matanya menetes di atas bulu wajahnya, tetapi itu tak bisa mengubah takdir yang telah menimpanya. Ia merangkak mundur, mencoba menyangkal kenyataan. Tidak, ini tidak mungkin terjadi, pikirnya. Namun, segala sesuatunya telah berubah. Ia bukan lagi manusia, dan tidak ada jalan untuk kembali. Punggungnya tiba-tiba terasa nyeri, seperti ditusuk sesuatu yang tajam dan panas. Ia merasakan pergerakan aneh di bawah kulitnya, seolah ada sesuatu yang tumbuh dari dalam tubuhnya. Napasnya memburu, dada terasa sesak, keringat dingin mengalir deras di pelipisnya. Dengan tangan gemetar, ia meraba punggung bawahnya, lalu menoleh perlahan. Matanya membelalak ketakutan. Sebuah ekor panjang, kasar, dan menjijikan bergerak-gerak sendiri, seakan hidup. Kulitnya terasa tertarik, seperti ada kekuatan yang memaksa tubuhnya berubah melawan kehendaknya. Ia berusaha mencabutnya, menarik dengan sekuat tenaga, namun nyeri yang luar biasa membuatnya terjatuh dan menggeliat di lantai. Ia mencoba berteriak, memohon pertolongan, tapi yang keluar hanyalah cicitan tikus yang memilukan. Suaranya sendiri membuatnya semakin panik. Dengan napas tersengal, ia menatap bayangan dirinya di lantai marmer yang mengkilap. Refleksi itu bukan lagi dirinya. Yang ia lihat hanyalah seekor makhluk mengerikan, setengah manusia, setengah tikus, dengan mata penuh ketakutan dan kebingungan. Tidak, ini tidak mungkin, pikirnya. Air matanya mengalir deras, bukan hanya karena rasa sakit fisik yang menyayat, tetapi juga karena ketakutan yang kini mencekiknya tanpa ampun. Ia berusaha merangkak menjauhi bayangannya sendiri, tetapi tubuhnya semakin mengecil, tangan dan kakinya semakin berubah menjadi cakar kecil yang tak lagi bisa menopang tubuhnya dengan baik. Seketika, ia merasakan tubuhnya mengejang. Perubahan itu kini lengkap. Ia tak lagi seorang manusia. Ia adalah seekor tikus raksasa yang menjijikan. Dalam kepanikannya, ia merangkak keluar dari kamar mandi, mencoba mencari pertolongan, tetapi setiap langkah yang ia ambil hanya memperjelas kenyataan bahwa tidak ada jalan kembali. Tolong aku. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya sudah bukan suara manusia. Yang keluar hanyalah cicitan tikus yang menyayat telinga. Dengan langkah terseok-seok, ia berusaha keluar dari kamar mandi, mencari pertolongan. Namun, tubuhnya terus mengecil, tangannya semakin kehilangan kekuatan, dan cakarnya semakin tumbuh. Dalam hitungan menit, Bambang bukan lagi seorang manusia. Ia kini telah menjadi seekor tikus raksasa yang tak berdaya, terperangkap dalam tubuh yang menjijikan. Dengan tubuh barunya, Bambang meronta-ronta, berusaha memahami apa yang telah terjadi padanya. Kakinya yang kecil dan berbulu kini bergerak dengan lincah, instingnya membawanya keluar dari kamar hotel. Nafasnya tersengal, dada kecilnya naik turun dengan cepat, matanya yang kini seperti milik hewan liar melotot ketakutan. Ia tidak tahu kemana harus pergi, tapi entah kenapa, langkah-langkah kecilnya membawanya menuju Masjidil Haram. Jalanan dipenuhi orang-orang yang sedang beribadah,
tidak menyadari ada seekor tikus raksasa yang sedang bergerak di antara mereka. Beberapa orang menoleh dan terkejut. Ada yang berteriak ketakutan, ada yang mencoba mengusirnya dengan benda di tangan mereka. Namun, Bambang terus berlari. Tubuhnya yang kecil membuatnya bisa melewati kerumunan dengan cepat. Begitu ia tiba di depan Ka'bah, ia berhenti. Matanya menatap rumah suci itu, tempat yang seharusnya menjadi simbol pertobatan dan keadilan. Ia ingin memohon ampun, ingin meminta pertolongan, tetapi lidahnya sudah bukan milik manusia lagi. Yang keluar dari mulutnya, hanyalah cicitan tikus yang menyayat hati. Astagfirullah, apa itu? Tikus sebesar ini, teriak seorang wanita dengan suara ketakutan. Tangannya gemetar saat menunjuk ke arah Bambang. Kerumunan jamaah yang sedang beribadah tersentak, beberapa langsung mundur dengan wajah ngeri. Anak-anak bersembunyi di balik tubuh orang tua mereka, sementara sebagian jamaah berusaha memahami apa yang sebenarnya mereka lihat. Bambang, dalam bentuk barunya, hanya bisa berdiri terpaku, ketakutan dan malu menyelimutinya. La haula wala quwata illa billah. Ini azab, teriak seorang pria tua yang melihat kejadian itu dengan mata terbelalak. Beberapa petugas masjid mulai mendekat dengan tongkat, wajah mereka dipenuhi ketegangan dan kebingungan. Mereka tak pernah melihat sesuatu seperti ini sebelumnya. Beberapa jamaah yang lebih berani mulai melempar batu kecil, berharap bisa mengusir makhluk menjijikan itu dari tanah suci. Bambang panik, ia berusaha berlari, tapi tubuhnya kini kecil dan lemah. Kakinya yang dulu gagah kini, hanya cakar mungil yang sulit menopang tubuhnya. Ia ingin berteriak bahwa ia masih manusia, bahwa ini semua kesalahan, bahwa ia membutuhkan pertolongan, tetapi mulutnya hanya mampu mengeluarkan cicitan memilukan. Ia mencoba merangkak mendekati seorang pria tua yang tampak penuh welas asih, namun pria itu mundur dengan wajah ketakutan, membaca doa perlindungan berkali-kali. Ya Allah, jauhkan kami dari gangguan jin dan makhluk terkutuk, seru seseorang di tengah kerumunan. Kalimat itu semakin menusuk hati Bambang. Ia kini dianggap bukan lagi manusia, tetapi sesuatu yang hina dan terbuang. Tubuhnya semakin melemah, nafasnya terengah-engah, jantungnya berdebar kencang, seolah waktu yang ia miliki semakin sedikit. Setiap langkah kecil yang ia ambil terasa semakin berat, seakan ada kekuatan tak terlihat yang menghisap energinya. Ia mencoba merangkak lebih dekat ke Ka'bah, berharap ada keajaiban yang mengembalikannya ke wujud semula, tetapi kekuatannya kian terkuras. Tangisannya tak terdengar, hanya cicitan lemah yang menggetarkan hati beberapa jamaah yang masih menyaksikan kejadian ganjil ini dengan mata terbelalak. Beberapa orang mulai berbisik, sebagian lain terus membaca doa, sementara petugas masjid semakin waspada. Langit di atasnya seolah ikut menangis, awan mendung bergulung dengan cepat, menyelimuti Masjidil Haram dengan suasana mencekam. Angin mulai berhembus kencang, menyapu debu dan pasir ke segala arah, membuat jamaah menatap langit dengan ketakutan. Dalam kepasrahannya, Bambang mencoba menggerakkan cakarnya yang lemah, berusaha merangkak lebih dekat ke lantai marmer yang suci. Ia ingin menggapai keberkahan, ingin mencari belas kasih Tuhan yang telah ia abaikan sepanjang hidupnya. Matanya yang hitam dan basah menatap Ka'bah dengan penyesalan mendalam. Ia tak pernah merasa sekecil dan sehina ini sebelumnya. Ya Allah, ampuni aku, ingin ia ucapkan, tetapi suara manusia telah hilang darinya. Hanya cicitan lirih yang terdengar, sebuah suara yang semakin melemah, seolah perlahan-lahan terhapus dari dunia ini. Darah bercampur air mata mengalir di sela-sela bulu kasarnya yang kotor. Nafasnya tersengal-sengal, dadanya naik turun dengan berat. Tubuhnya gemetar hebat, bukan hanya karena kelelahan, tetapi juga karena kesadaran bahwa ajalnya sudah diambang pintu. Orang-orang di sekitarnya memandang dengan campuran rasa takut, jijik, dan keheranan. Tak seorang pun berani mendekat, tak seorang pun menawarkan belas kasih. Bambang mencoba bergerak sekali lagi, tetapi tubuhnya semakin lumpuh. Dunia terasa semakin gelap, kesadarannya perlahan memudar. Ia ingin menjerit, ingin menyesali semuanya dengan suara lantang, tetapi yang tersisa hanyalah hening. Yang tinggal darinya hanyalah seekor makhluk yang tidak diinginkan oleh dunia, tidak diterima oleh manusia, dan kini juga ditinggalkan oleh kehidupan itu sendiri. Akhirnya, tubuhnya ambruk. Napas terakhirnya keluar dengan cicitan yang semakin lirih, sebelum akhirnya hilang sepenuhnya. Ia masih bisa melihat, tetapi tubuhnya tak lagi mampu bergerak. Dunia di sekelilingnya mulai memudar, dan hanya kegelapan yang kini menyelimuti kesadarannya. Akhirnya, Bambang ambruk di atas lantai marmer Masjidil Haram, tepat di depan Ka'bah. Air matanya menetes deras di antara bulu-bulunya yang kotor. Ia mencoba menggerakkan tubuhnya sekali lagi, tetapi sia-sia. Ia hanya bisa pasrah, menyadari bahwa inilah akhir dari segalanya. Hari itu menjadi saksi azab yang nyata. Tikus raksasa itu ditemukan tak bernyawa di depan Ka'bah, tubuhnya mengeras dan membusuk dengan cepat. Para jamaah yang sebelumnya menyaksikan keanehan ini hanya bisa terdiam, sebagian lain membaca doa dengan wajah ngeri. Bau busuk yang menyengat menyebar ke seluruh area Masjidil Haram, membuat orang-orang menutup hidung mereka sambil menatap pemandangan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Isak tangis beberapa jamaah terdengar, sebagian menganggap kejadian ini sebagai tanda kebesaran Allah, sebagai pengingat agar manusia tidak menyalahgunakan kekuasaan dan keadilan. Beberapa ulama yang berada di sana segera mengingatkan jamaah
agar menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran berharga. Kita semua harus selalu mengingat bahwa kehidupan ini adalah ujian, dan balasan dari segala perbuatan akan datang, cepat atau lambat, ujar seorang ulama dengan suara bergetar. Jenazah tikus raksasa itu akhirnya diangkut oleh petugas. Tetapi sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Begitu disentuh, tubuhnya langsung hancur menjadi debu, tersapu oleh angin yang berhembus di sekitar Ka'bah. Semua yang melihat tertegun, merinding dari kepala hingga kaki. Tidak ada sisa, tidak ada tanda bahwa makhluk itu pernah ada. Seolah dunia ini tidak pernah mengakui keberadaannya. Sementara itu, di alam yang tidak terlihat oleh mata manusia, roh Bambang terperangkap dalam kegelapan yang pekat. Ia merasakan dingin yang menyiksa, ketakutan yang luar biasa, dan suara-suara yang berbisik di sekelilingnya. Tidak ada cahaya, tidak ada jalan kembali. Hanya kesunyian yang menyiksa dan bayangan dosa-dosanya yang kini mengejarnya tanpa henti. Ia ingin berteriak, ingin menangis, ingin kembali ke masa lalu dan memperbaiki segalanya. Tetapi semuanya sudah terlambat. Tuhan telah memberinya waktu, namun ia menyia-nyiakannya. Di dunia, kisah tentang polisi korup yang mendapat azab di depan Ka'bah tersebar luas. Para jamaah membicarakannya selama berhari-hari, menjadi pelajaran bagi mereka yang masih hidup. Dan bagi Bambang, keadilan akhirnya ditegakkan, meskipun dengan cara yang paling mengerikan. Terima kasih telah menonton kisah ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar semakin banyak orang yang bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Bagikan ke teman-temanmu sebagai pengingat bahwa keadilan Tuhan itu nyata, dan tak ada yang bisa lari dari balasannya. Aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita penuh makna lainnya. Mari kita ambil pelajaran bersama.